우리 인도네시아가 2007년 호스트웨이는 아시안컵 본선 진출이 거의 어떻게 되는지 잘 모르겠지만 이번에 우리가 2013년도 아시안컵 본선을 진출하면서 팀은 분명하게 더 좋아질 것이고 우리가 그냥 참가하는 의의를 두지 않고 본선 가서도 경쟁력 있는 팀으로 변모하기 위해서 더 노력할 것입니다. Ini kembali ke mental kalau saya pikir. Ya ini mental dalam negeri kita, Indomie adalah selera kita, ya masih untung di-share. Kalau sampai tidak di-share, didiam, itu akan berkelanjutan tuh. Secara diam-diam kan orang nggak lihat. Oh iya. Jadi ada satu hal yang positif, ya bukan negatif saya lihat di sini. Iya. Kalau sampai nggak ada itu, bisa dibayangkan tuh. Sampai di Piala Asia nantinya di Qatar, mereka masih akan masak boy di kamar. Siapa yang mau lihat? Mereka akan masak. Walaupun sebenarnya untuk soal gizi, orang bisa bilang 4 sehat 5 sempurna itu kan tersedia di hotel. Apa yang kurang? Kan tim dokter itu sudah melihat takaran untuk gizi pemain itu mau buahnya, makanan apa aja ada kan. Makanya PSSI itu men-share makanan di hotel waktu sudah viral itu, bahwa ini makan makanan yang enak. Tapi kan mereka lebih, lidahnya mereka memang ini mental Indonesia yang memang ada di sana. Kalau mungkin ini cuma bukan persiapan Piala Asia, STY kita tahu tegas sebenarnya. Dia bisa pulangkan main. Ya. Menurut saya harus pulangkan. Karena ini kan sudah viral. Semua orang tahu dan banyak dikecam oleh netizen. Mereka tidak bagus. Ini untuk level Piala Asia mereka tuh dibayar dengan mahal. Kan bukan berarti datang ke sana gratis. Itu dapat suatu keistimewaan yang luar biasa yang tidak dapat dilakukan oleh pemain-pemain lain. Di Indonesia begitu banyak pemain-pemain Indonesia yang mengharapkan mereka bisa ikut, tapi pemain-pemain ini seperti Witan katakan di sini ya, ada Sanato dan Marcelino, mereka dapat kesempatan ini. Tapi kan yang kenyataannya ini, mereka memasak Indomie yang tidak sebenarnya makanan nggak boleh untuk ukuran ini untuk pemain apalagi nggak seperti boleh. mereka nggak boleh. Itu sudah ada di hotel, sudah ada. Kita harus tegas PSSI, tapi kan sudah ditegur memang, ditegur, tapi tidak cukup saya pikir ini. Kalau memang untuk mempelajaran ke semua orang, ya itu harus tegas STY. Tapi kan STY tidak bisa melakukan itu, karena pasti akan mengurangi lagi. Kalau sekarang tinggal 28, 1 atau 2 mana bisa memencoret Marcelino sangat dibutuhkan, atau memencoret Witan. Tidak ada pergantian lagi pemain, tidak mungkin dengan suasana yang ini. Namun ini tidak dibenarkan karena semua makanan di hotel tuh makanan enak-enak boy. Enak Pastinya. semua. Memang faktanya bahwa sebelumnya Indonesia juga pernah bermain di Piala Asia, betul kan teman-teman? Sebelum Piala Asia ini, Indonesia telah 4 kali bermain di Piala Asia. Mulai dari tahun 1996, tahun 2000, tahun 2004, dan juga ketika menjadi salah satu tuan rumah tahun 2007. Tapi kan nggak pernah lolos dari fase grup, ya kan? Bahkan baru menang 2 kali, dan juga pernah 2 kali menjadi juru kunci. Jadi intinya, akan sangat sulit bagi Indonesia untuk bisa lolos dari fase grup. Artinya apa? Yang penting sekarang ini kita juga sebagai pemain ke-12, sebagai pecinta dari timnas Indonesia harus memberikan full support. Memberikan support secara positif kepada Shin Taeyong dan juga kepada para pemain dari timnas Indonesia yang sekarang sedang menjalani TC dan juga nanti yang akan bermain di Piala Asia. Tugas kita itu adalah untuk mendukung. Kalau kita mau mengkritik, tidak ada salahnya juga. Dan saya yakin Shin Taeyong dan juga para pemain dari timnas Indonesia tidak anti kritik. Tapi jika kita memberikan kritikan secara berlebihan dan terus-menerus dan tidak memberikan kritikan itu sesuai dengan fakta, nah yang dikhawatirkan nanti itu yang akan mengganggu mental dari para pemain timnas Indonesia, karena bagi mereka juga tidak akan mudah bermain di Piala Asia. Saya sebagai pengamat yang telah menonton pertandingan sepak bola selama lebih dari 30 tahun, ya, yang saya pahami bahwa dalam sebuah event yang besar, yang penting itu adalah ketenangan dari para pemain. Bagaimana para pemain ini bisa tenang? Ketika mereka mendapatkan full support dari federasi dan kemudian dari para supporternya. Federasi sudah memberikan full support, betul kan? TC di Turki untuk lebih dari 2 pekan. Sebelumnya juga menaturalisasi beberapa pemain keturunan Indonesia. Kemudian akan ada 3 kali uji coba. Ini supportnya sudah luar biasa nih, sudah maksimal, sudah bagus. Nah,
kita sebagai supporter pun harus memberikan support yang sama. Jadi ada 2 yang menanti pada tahun depan untuk bisa kita ambil. Tapi bahkan untuk lebih cepat, ya saya mendapatkan info juga, Tom Haye ini yang punya nama lengkap itu Tom Jan Marinus Haye. Ya, kalau lihat dari 2 nama di tengah, Jan Marinus ini memang ini punya gaya seperti di Sulawesi Utara, ya, karena dia memang punya nenek berasal dari Sulawesi Utara, makanya ada Jan Marinus paling banyak di Sulawesi Utara, nama Jan Marinus, dan itu disematkan di tengah nama dia setelah Tom, Jan Marinus dengan Haye. Kakeknya dari Jawa Tengah, ya, tempatnya di Solo. Jadi satu kombinasi yang sangat baik, ya, ada Jawa dan Sulawesi. Dan dia merindukan, karena baru-baru ini juga dia di Natal dia menunjukkan kan foto-foto dari neneknya, ya, dari Manado, ya. Jadi luar biasa lah bagi seorang Tom Haye ini kalau dia berada di tim nasional. Dia bahkan, ya, akan didorong lebih cepat dibandingkan dengan Martin Paes. Ya. Syukur-syukur memang bisa berdua langsung, tetapi bukan tidak mungkin dia akan sama-sama dengan Ragnar Oratmangun, ya, untuk lebih dulu, baru menyusul mungkin Martin Paes. Karena di 2024 nanti, seperti saya bilang di konten-konten saya sebelumnya, Pak Erick Thohir itu sudah menyiapkan juga beberapa pemain, masih dirahasiakan, ya, untuk pemain-pemain setelah Ragnar masuk, kemudian Tom Haye masuk, dan Martin Paes, masih ada 2-3 pemain lagi yang ngantri di belakang, tetapi ini masih belum bisa disebutkan siapa mereka, ya, karena ini pemain-pemain yang bagus, yang levelnya oke, tentunya. Sehingga kita akan sangat kuat memang kalau semua bisa bergabung, punya pengalaman yang sangat baik. Tapi kemarin kejadian kita 2 kali di Irak dan di Filipina membuka mata kita semua nggak, Bang, ya? Sangat, karena sebelumnya kan walaupun gagal di AFF, gagal di SEA Games, kan ada pembelaan yang luar biasa dari publik. Ya. Saya nggak ngerti juga lah. Karena buat saya tuh gini loh, Bang. Kalau ngikuti sepak bola itu jangan pakai hati yang terlalu itu loh. Kalau cinta ya. Ya. Gak usah. Gak usah gitu. Gak usah. Ikuti bola sepengetahuan saya, kalau itu akan ini. Jadi jaga aja kewarasan kita, Iya. jaga aja objektivitas kita gitu loh. Nah kemarin walaupun dia nggak konkret, Iya. luar biasa kan pembelaannya. Segala macam lah pembelaannya, segala macam muncul. Nah saya hanya menilai kalau memang bahwa dia kan sempat berucap juga standar kita AFC Asia, bukan AFF. Nah saya hanya tagih aja mana gitu. Iya. Dengan tambahan pemain naturalisasi, karena untuk bersaing di level yang lebih tinggi Ya. dia butuh naturalisasi. Artinya dia minta, Iya. dia minta itu dipenuhi. Tapi ketika di Piala Dunia kemarin 5-1 oleh Irak, menurut saya sih 5 golnya itu nggak bisa diterima, Pak. Terima. Iya. Lalu 1-1 dengan Filipina. Iya. Let's say semua publik bilang Filipina naturalisasi semua. Ya kan naturalisasi pun bukan naturalisasi yang seperti apa gitu. Iya, iya. Oke, ada sedikit kontroversi dari Nadio, Lili Pali nggak dipanggil. Kebetulan dua-dua pemain Borneo yang lagi on fire musim ini. Ya, Sintayong sudah mengeluarkan statement kalau mungkin Lili Pali secara fisik tidak bisa mengikuti ya karena usia. Dan di Qatar itu panas, tapi untuk gue sih gini ya, ini tim kan praktis muda semua. Sometimes lu butuh pemain gitu loh, lu butuh pemain senior untuk bisa memberi masukan, untuk bisa membimbing. Pemain senior sini mungkin siapa ya, Jordi, Klopp, tapi nggak terlalu banyak amat, dan nggak Kambuaya ya termasuk senior walaupun masih muda ya. Mungkin Rizky Ridho ya, nggak ngerti. Tapi intinya adalah harusnya kalau gue bilang Pak Likot, apalagi banyak pemain naturalisasi itu kan nggak begitu familiar dengan budaya Indonesia, dan Vano kan sudah ya, gue rasa dia bahasa Indonesia sudah cukup lancar juga, sehingga dia bisa memberi masukan kepada, menjadi jembatan lah antara pemain lokal sama pemain naturalisasi biar lebih klik, lebih dapat sinerginya. Tapi itu pilihan Sintayong,
seperti waktu gue ngelatih, kadang gue menseleksi pemain yang nggak disangka orang, tapi itu tanggung jawab gue, dan gue tahu apa yang gue lakukan, dan gue yakin Sintayong tahu apa yang dia lakukan. Jadi gue nggak begitu permasalahkan, hanya menyayangkan, karena untuk gue Stefano masih bisa memberi kontribusi besar. Kabar kurang sedap datang dari pemusatan latihan timnas Indonesia di Turki. Sejumlah pemain diduga mengonsumsi mie instan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong pun sudah menegur anak asuhnya tersebut. Sudah diberi teguran oleh pelatih Sintayong kepada para pemain tersebut. Mereka mengaku hanya bercanda, karena makanan yang tersedia sudah lebih dari cukup disiapkan oleh pihak hotel tempat timnas menginap, kata Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali dilansir Antara. Sebelumnya, pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand mengunggah video Witan Sulaiman sedang meracik mie instan di kamar hotel melalui media sosial Instagram. Zainuddin Amali saat ini tengah memantau TC Timnas di Antalya, Turki, jelang Piala Asia 2023. Dia menyatakan pemain timnas tidak mengalami kendala soal adaptasi makanan selama menjalani pemusatan latihan. Sosok yang menjabat Menpora tahun-tahun 2019 sampai tahun 2023 tersebut juga menjamin menu makanan di TC sudah memenuhi standar gizi atlet dan tersedia dalam jumlah yang banyak. Sama sekali tidak ada masalah, menu makanan sesuai standar gizi atlet semua tersedia dalam jumlah yang banyak. Saya juga kan ikut makan dengan mereka, ungkap Zainuddin Amali. Mengenai proses adaptasi cuaca dan kondisi pemusatan latihan, Zainuddin mengatakan Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan tidak menemui masalah dan fokus menyelesaikan menu latihan yang diberikan Sintayong. Gak ada masalah, di pemusatan latihan, mereka berlatih dengan riang gembira, kata Zainuddin. Sintayong mematok target lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 Qatar. Meski begitu, PSSI tetap realistis mengingat skuad Garuda berada di grup berat. Indonesia berada di grup D bersama Vietnam, Irak, dan Jepang. Tentu sebagaimana yang telah disampaikan oleh Coach Sintayong, dia menargetkan untuk kita lolos ke 16 besar. Itu yang kita harapkan. Federasi tentu harus realistis, kata Zainuddin Amali. Kita juga tidak bisa menargetkan hal yang muluk-muluk, sementara kita tidak realistis dengan kondisi kita sendiri. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Coach Sintayong, dia akan usahakan kita lolos ke 16 besar, ya kita tunggu saja, pungkasnya. Timnas Indonesia akan menjalani TC di Turki hingga tanggal 6 Januari tahun 2024. Selain latihan, mereka juga dijadwalkan menjalani rangkaian uji coba, tanggal 2 dan tanggal 5 Januari tahun 2024 melawan Libya di Antalya, kemudian di tanggal 9 Januari melawan Iran di Qatar. Selanjutnya, hanya 26 pemain yang akan dibawa ke Qatar untuk melakoni Piala Asia 2022. Saat ini publik sedang heboh video viral di medsos yang memperlihatkan skuad timnas Indonesia makan mie instan saat pemusatan latihan TC di Turki. Dalam video yang beredar, terlihat Witan Sulaiman sedang memasak mie instan dalam kamar kala TC di Turki jelang Piala Asia 2023. Sontak, hal tersebut pun menuai kritikan dari para warganet. Lalu, sebenarnya, apakah mie instan berbahaya buat atlet seperti Witan? Begini tanggapan ahli gizi Inge Permadi. Inge Permadi mengatakan, sejatinya mengonsumsi mie instan bukanlah sesuatu yang berbahaya, jika hanya dikonsumsi sesekali dan tidak menjadi makanan harian. Tidak bahaya, makan lebih banyak dari itu juga tidak bahaya, ujar Inge saat dihubungi Tribun News, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023 malam WIB. Tapi tentu itu bukan merupakan makanan yang daily atau harian, karena akan mengurangi asupan bahan makanan yang baik yang diperuntukkan untuk atlet, imbuhnya. Bicara gizi untuk atlet, Inge mengatakan bahwa tentu tim asuhan Sintayong itu membutuhkan asupan lain selain karbohidrat dan lemak yang mendominasi komposisi mie instan. Setidaknya manusia secara umum, lanjut Inge, membutuhkan karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral. Secara umum seorang atlet itu akan mendapatkan bahan makanan yang baik sekali, ujarnya. Ya memang di dalam kehidupan itu apa yang dikonsumsi itu terdiri dari 3 zat gizi, ada karbohidrat, ada protein dan ada lemak, lanjutnya. Ada juga vitamin dan mineral, semua itu bisa diperoleh dari berbagai bahan makanan, imbuh Inge. Tapi seorang atlet itu membutuhkan special food,
Agar ototnya tidak boleh menjadi kecil, ototnya harus cukup dan tidak boleh terlalu kecil. Kemudian dia harus mempunyai tenaga, tenaga itu diambil dari karbohidrat dan lemak, tuturnya. Jadi makanannya sudah dibuat komposisi di mana karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineralnya cukup, kata Inge. Menurutnya, jika mie instan dikonsumi oleh atlet hanya sewaktu-waktu, maka hal tersebut tidak akan terlalu mempengaruhi kondisi yang bersangkutan. Kalau sekali-kali makan mie instan, tentu saja tidak ada masalah, ujarnya. Karena atlet juga biasanya pembuluh darahnya bagus, antioksidan dalam tubuhnya juga bagus, jadi dia merupakan seorang yang sehat, tutur Inge. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia, Sintayong memberikan teguran kepada seluruh pemainnya untuk menjaga pola makan selama pemusatan latihan TC di Turki. Teguran tersebut dilontarkan usai Witan Sulaiman kedapatan sedang memasak mie instan di dalam kamar saat TC tengah berlangsung, Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023. Hal tersebut diketahui melalui unggahan cerita berbayar yang dibagikan oleh Marcelino Ferdinand. Tangkapan layar yang telah ramai diperbincangkan pun menuai polemik, terutama di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Merespons hal itu, asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, mengungkapkan bahwa kedua pemain yang bersangkutan, Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman sudah mendapat teguran dari pelatih Sintayong. Sudah ditegur Coach Sin, ujar Nova Arianto kepada Tribun News. Kendati tak diberi hukuman, keduanya ditegaskan agar tidak kembali melakukan hal serupa. Nova juga menyebut bahwa Sintayong turut mengingatkan pemain lain agar tetap menjaga kondisi dan tidak menyia-nyiakan kerja keras yang selama ini sudah dilakukan. Selain pemain bersangkutan tetapi termasuk semua pemain diingatkan untuk menjaga kondisinya, ungkap pria yang pernah membela Persib Bandung itu. Karena kami sudah kerja keras selama di Turki dan jangan hilang gara-gara kondisi pemain tidak baik karena asupan makanan, paparnya.